Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang materi perangkat lunak. Tahukah kalian, perangkat lunak adalah perangkat yang digunakan untuk mengoperasikan dan mengkoordinasikan perangkat keras. Nah, perangkat ini berbentuk tidak secara fisik, melainkan berbentuk sebuah program yang dibuat melalui perangkat keras. Adapun fungsi dari perangkat lunak sendiri adalah yang pertama, mengidentifikasi program. Yang kedua, menyiapkan aplikasi program agar tata kerja seluruh peralatan komputer terkontrol. Dan yang terakhir adalah mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Kemudian ada jenis-jenis perangkat lunak. Jenis perangkat lunak yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi sendiri adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara pemakai komputer dengan perangkat keras. Pada prinsipnya, sistem operasi merupakan kumpulan program, rutin, dan prosedur yang dibuat untuk memperkecil peranan user dalam sistem komputer. Jenis perangkat lunak yang kedua adalah program aplikasi. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang dibuat untuk membantu para pengguna komputer melakukan tugas-tugas yang bersifat spesifik, misalnya untuk mengetik naskah, menggambar, mengolah foto, pendidikan, perbankan, penerbitan, dan lain-lain. Jenis perangkat lunak yang ketiga adalah alat bantu atau disebut dengan utility, yang berfungsi sebagai membantu perangkat lunak pada sistem operasi. Jenis perangkat lunak yang keempat adalah bahasa pemrograman, yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah program atau aplikasi. Dan yang terakhir adalah jenis perangkat lunak rutin atau disebut dengan user program. Nah, tahukah kalian bahwasanya sistem operasi tidak hanya satu jenis saja? Ada beberapa macam sistem operasi di sini. Ada Windows, ada DOS, ada Unix, ada Linux, dan ada Macintosh. Masing-masing sistem operasi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya, mengenai program aplikasi. Program aplikasi ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu perangkat lunak pengolah kata, yang biasanya digunakan untuk mengolah kata, mengetik naskah, menulis surat, dan sebagainya. Yang kedua, perangkat lunak pengolah angka, yang umumnya biasanya berupa rumus dan statistika, yang digunakan untuk menghitung rumus, angka, grafik, dan sebagainya. Yang ketiga, perangkat lunak pengolah grafis, yang biasanya berhubungan dengan gambar, mendesain, mengolah, memanipulasi gambar, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah perangkat lunak multimedia. Perangkat lunak ini berhubungan dengan video, audio. Perangkat lunak yang keempat yaitu perangkat lunak penerbitan atau disebut dengan publisher, yang biasanya dipakai untuk penerbitan buku, majalah, koran, dan sebagainya. Perangkat lunak pengolah data atau disebut dengan database ini digunakan untuk mengolah data, yaitu kumpulan dari beberapa dokumen. Kemudian perangkat lunak internet ini hubungannya dengan internet seperti browser. Contohnya yaitu Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera, Internet Explorer, dan sebagainya yang berhubungan dengan internet. Kemudian jenis perangkat lunak alat bantu atau disebut utility ini tadi sudah saya jelaskan, yaitu perangkat lunak yang digunakan yang berfungsi untuk membantu sistem operasi pada komputer. Contohnya yaitu antivirus, yang fungsinya adalah untuk mendeteksi virus. Berdasarkan tipenya, perangkat lunak aplikasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama freeware, yang dapat digunakan tanpa perlu membayar sama sekali, namun kode sumbernya tidak dapat dilihat maupun diubah. Yang kedua adalah rentalware, perangkat lunak yang bisa digunakan oleh seseorang atau institusi dengan cara membayar sewa. Kemudian yang ketiga adalah perangkat lunak domain publik. Domain publik tidak disertai hak cipta sehingga memungkinkan siapa saja melakukan tindakan apapun terhadap program tersebut. Kemudian yang keempat adalah free software,
yang disertai dengan kode sumber yang memungkinkan siapa saja dapat menggunakan program tersebut dan bahkan ikut mengembangkannya. Kemudian ada open source software. Perangkat lunak sumber terbuka atau disebut open source tidak memiliki kode sumber yang bebas di-download dan disebarluaskan dengan menganut kaidah dan etika tertentu. Kemudian ada perangkat lunak berpemilik. Perangkat lunak ini hanya dimiliki oleh pembuat atau pemilik hak ciptanya. Hak cipta adalah hak yang dimiliki pembuat perangkat lunak tersebut. Kemudian terakhir adalah shareware. Perangkat lunak ini tersedia tanpa kode sumber dan bisa digunakan selama batas waktu tertentu tanpa harus membayar. Sekian materi kali ini. Jika kalian ingin lebih jelasnya, silahkan kalian baca buku pada halaman 17 sampai 20 tentang perangkat lunak. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.